Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Tergantung kalian ya menonton video ini pagi, siang, atau sore gitu ya. Semoga kalian semua di rumah sehat selalu dan bisa mengikuti atau menyimak video kali ini dengan baik. Jadi pada kali ini Kak Tias akan membahas masih materi statistika part 3. Tentang apa? Tentang median dan modus. Apa saja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama ada kompetensi dasar tentunya. Yang kedua ada manfaat materi, kemudian indikator pencapaian kompetensi, dan materi inti. Kita masuk ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini berpedoman atau berdasarkan pada kompetensi dasar 3.10 tentang apa? Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada video ini, harapannya itu kalian dapat. Yang pertama, menentukan rumus media data ganjil, kemudian media data genap, modus, dan juga menganalisis masalah berkaitan dengan median dan modus. Median dan modus adalah salah satu bagian atau materi di matematika yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalian tahu kolam ikan? Ya, misalkan terdapat suatu kolam ikan yang besar dan di dalamnya terdapat lele gitu ya. Lele sendiri ketika diberi makanan, dia akan berebut untuk memperoleh makanan. Karena dia berebut dan banyaknya ikan lele di dalam kolam sangat banyak, maka ada yang mendapatkan makanan dan juga ada yang tidak mendapatkan makanan. Oleh karena itu, lelenya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dengan materi modus, maka peternak lele dapat menentukan mayoritas ukuran lelenya yang ada di dalam kolam, sedangkan dengan materi median dia dapat memperkirakan berapa sih ukuran nilai tengah dari ukuran lele yang ada di kolamnya si peternak lele tersebut, karena ukuran yang memiliki berbeda-beda atau yang memiliki ukuran yang berbeda-beda dari lele tersebut. Ukuran berbeda-beda pada lele disebabkan oleh berbagai hal. Kalau tadi berebut makanan ya, ada juga genetik. Jadi lelenya itu nggak tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi segitu aja pertumbuhannya atau perkembangannya sangat lambat. Itu salah satu contoh dari manfaat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan rumus median data genap. Simak penjelasan berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rumus baku tentang median ya, dari data genap ataupun data ganjil. Kita mulai dari sebelah kiri tersebut. Jadi dari apa yang kalian lihat di papan tulis, terdapat berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sebelah kiri ini adalah data genap. Jadi yang pertama kita akan menentukan rumus median dari data genap. Kalau menentukan median dari suatu data, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, dari yang terkecil ke terbesar. Jadi data ini kita urutkan. Hasilnya adalah 3, 3, 4, 5, 5, 6. Kita akan mencari median. Median itu apa sih? Median adalah nilai tengah ya. Untuk menentukan nilai tengah, kita secara bersama-sama menarik dari belakang dan depan. Kalau belakang maju 1, depan mundur 1. Belakang maju lagi 1, depan mundur 1. Belakang maju setengah, depan maju setengah.
Jadi di sebelah sini adalah mediannya atau nilai tengahnya. Jangan lupa 3 ini sebagai X1, X2, kemudian selanjutnya sampai X6. X6 berarti data ke-6 gitu maksudnya ya. Nah, sekarang median. Mediannya berapa? Mediannya ada di antara data ketiga dan data keempat. Jadi mediannya adalah X3,5. X3,5 itu berasal dari mana? X3,5 itu berasal dari X6 ditambah 1 bagi 2. 6 tambah 1, 7 dibagi 2 adalah X3,5. X6, 6 itu apa? 6 itu banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan datanya sebanyak M, kalau ini kan sebanyak 6 maka X6. Nah, kalau misalkan datanya sebanyak N maka rumusnya menjadi XN ditambah 1 bagi 2. Nah, inilah rumus baku dari median data genap. Kita lanjut ke sini dulu. Maka ini mediannya gimana? Data ke 3,5. Jadi X3,5 itu baru data ke 3,5, sedangkan belum menemukan mediannya atau nilai mediannya. Maka mencari nilai mediannya adalah data ketiga 4 ditambah data kelima, ditambah data keempat yaitu 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Jadi mediannya adalah data ke 3,5 sebesar 4,5. Ini adalah nilai mediannya. Ini adalah data ke berapa. Itu rumus dari median data genap. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menentukan rumus median data ganjil. Selanjutnya adalah median data ganjil. Median data ganjil sama dari data yang diperoleh. Yang pertama kalian lakukan adalah urutkan. Hasil pengurutannya adalah seperti ini. Langkah yang kedua sama, kita tarik dari depan dan belakang secara bersama-sama. Kalau belakang maju 1, depan mundur 1. Belakang maju 1, depan mundur 1. Jadi ini adalah mediannya. Mediannya ada di data keberapa? Ada di X3 atau data ke-3. Ini X1, X2, X4, X5. Data ke-3. Maka karena median adalah data ketiga, dia berasal dari mana? Ternyata 3 berasal dari 5 tambah 1 bagi 2. Ya. 5 itu apa? 5 itu karena datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan 1 dibagi 2. Sedangkan kalau mediannya ada sebanyak M, kalau ini sebanyak 5 data, maka bagian yang Kak Tias tunjuk ini adalah 5. Tapi kalau datanya ada sebanyak N, maka 5-nya kita ganti M plus 1 bagi 2. Jadi ternyata setelah kita cari, rumus median antara data genap dan data ganjil itu sama. N plus 1 dibagi 2. Data ke N plus 1 dibagi 2. Nah ini mediannya adalah data ketiga. Berapa nilainya? Nilainya adalah 4. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang modus ya. Modus sendiri adalah data yang paling sering muncul dari suatu kelompok data gitu ya. Dari suatu kelompok data yang paling sering muncul itu yang mana? Itu namanya modus. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut tentang modus di video berikut ini. Kita akan membahas materi yang ketiga yaitu modus. Kita lihat.
di data yang pertama, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Jadi modus sendiri adalah data yang paling sering muncul. Nah, dari barisan data ini, berapakah data yang paling sering muncul? Ternyata data yang sering muncul adalah 3 sebanyak 2 dan juga 5 sebanyak 2. Nah, kalau ada 2 seperti ini, maka yang paling sering muncul yang mana? Berarti kalau ada kasus seperti ini, modusnya ada 2, yaitu 3 dan 5. Selanjutnya, untuk yang ada di sebelah kanan, berapa modusnya? Ternyata data yang paling sering muncul adalah 4, frekuensinya sebanyak 2. Maka modusnya untuk data atau barisan yang ada di sebelah kanan yaitu 4. Baik, rumusnya sudah kita peroleh, median ataupun modusnya. Sekarang kita akan menganalisis masalahnya. Masalah yang akan kita bahas adalah seperti yang ada di layar ya. Jadi ada suatu kelompok belajar di kelas 8F terdiri dari 10 siswa, 4 siswa perempuan dan sisanya laki-laki gitu ya. Tinggi badan siswa perempuan adalah 157, 163, 157, 158, dan tinggi siswa laki-laki adalah 163, 162, 158, 157, 159, 159 dalam sentimeter. Pertanyaan yang A, apakah dapat disimpulkan bahwa median ukuran tinggi badan siswa laki-laki dan perempuan adalah 158,5? Ya, maka kita harus menyimak penjelasan berikut ini agar tahu apakah kesimpulan tersebut bernilai benar atau salah. Data dari 10 siswa di kelas 8F memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Ternyata dari 10 data tersebut, 4 diantaranya adalah perempuan. Maka untuk banyaknya siswa laki-laki adalah 10 kurangi 4 sama dengan 6. Pertanyaannya, apakah median gabungannya adalah 158,5? Pertanyaannya seperti itu. Maka karena yang ditanyakan adalah median gabungan, kita perlu menggabungkan tinggi badan perempuan dan laki-laki. Jangan lupa diurutkan dari data yang terkecil. Data terkecil adalah 157. Ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya 158. Ada 1, 2. 159 ada 2. 162 ada 1 dan 163 ada 2. Apakah sudah 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 data, 10 adalah data genap ya. Kita akan mencari median gabungannya. Rumusnya sama, XN plus 1 per 2. Ada 10 data, berarti 10 tambah 1 per 2. X 11 per 2 atau X 5,5. Kita lihat mana data ke 5,5. Ini data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Berarti 5,5 ada di tengah-tengah sini. Sehingga mediannya bisa kita hitung dengan median sama dengan 158 yang ada di sebelah kiri panah ditambah 159 yang ada di sebelah kanan panah dibagi 2. Hasilnya adalah 158,5. Jadi pernyataan yang ada di soal apakah median gabungan adalah 158,5 bernilai benar. Kenapa? Karena setelah kita hitung ternyata benar mediannya adalah 158,5. Kemudian yang B ya, lanjut ya. Ternyata yang B itu memiliki pertanyaan, apakah dapat disimpulkan bahwa selisih modus antara siswa laki-laki dan perempuan adalah 3 cm?
Kita bisa lihat dari datanya. Untuk data siswa perempuan adalah 157, 163, 157, 158. Jadi, ukuran tinggi badan yang paling sering muncul berapa? 157 cm. Karena ada dua itu frekuensinya ya. Jadi 157 adalah modus untuk ukuran tinggi badan siswa perempuan. Sedangkan siswa laki-laki, berapakah modusnya? Ternyata modus dari ukuran tinggi badan siswa laki-laki adalah 159 cm. Dengan frekuensinya sama, yaitu 2. Jadi selisih antara modus siswa laki-laki dan perempuan adalah 159 ya. 159 ini dan ini tadi kan. Selisihnya adalah 159 dikurangi 157, jadi 2 cm. Maka kesimpulan bahwa selisih modus antara siswa laki-laki dan perempuan adalah 3 cm bernilai salah. Harusnya adalah 2 cm. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat menambah pemahaman kalian tentang materi median dan modus. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore adik-adik. Bye.